Swastiastu. Sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia. Pada seri ke-6 ini kita masih membahas masalah dharma. Hubungan perilaku baik dalam kehidupan dengan pahala yang akan kita peroleh baik di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang mendatang. Kita sekarang sampai pada sloka ke-26 dari kitab Sara Samusjaya Himpunan Bagawan Wararuci ini. Ini kitab tentang etika kehidupan kita sebagai manusia. Begini bunyi sloka ke-26. Yen weruha ketikang wong nirante angin te manungsang rimaste kanya ikang mertiu. Ya tan hiunanya mangana tua. Nguni-nguni mengawayaning dharma. Mereka yang sadar bahwa maut dan kematian selalu mengintai hidupnya, tentunya mereka tidak akan rakus dengan harta dan kesenangan. Apalagi perbuatan-perbuatan jahat yang menyimpang dari kebajikan dan kebenaran. Sloka ini menekankan kepada kesadaran bahwa orang hidup sudah pasti akan mati. Ada 4 bekal kehidupan di dunia ini yang sering disebut dengan suka, duka, lara, pati. Suka artinya kita bisa bersenang-senang, bersuka gembira. Duka adalah kesedihan. Lara artinya sakit-sakitan. Dan mati adalah berakhirnya kehidupan. Keempat hal ini tidak bisa dihindari. Hanya orang yang sadar bahwa kematian itu pasti terjadi, maka mereka akan selalu menghindari sifat-sifat rakus dan perbuatan yang buruk. Sehingga saat kematian itu tiba, tidak terlalu menimbun keburukan. Eling, ini yang ditekankan oleh sloka ini. Eling itulah ajaran yang diwariskan para leluhur kita. Saya lanjutkan dengan sloka ke-27. Matangnya dayaning wong pengponganikang kayawanan pemedeng ring awak sedana kena rikarya naning dharma arte jenana kunang apantan pada kesaktining atuhur lawan rare drestan nahan yang ngelalang atuhur telah serumepe marin elandep ike. Bagaikan keberadaan ilalang muda yang tajam akan tidak tajam lagi di masa tuanya. Demikianlah hendaknya kebajikan dan kebenaran, harta dan ilmu pengetahuan itu dikejar sedini mungkin pada masa muda yang sehat. Usia seseorang tidaklah mudah untuk dipastikan. Namun suatu hal yang pasti, pada saat usia kita muda, pasti lebih sehat, lebih bersemangat, dan lebih tahan pada tantangan hidup. Nah, pergunakanlah waktu itu untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari harta, dan tentunya semua yang dicari itu dalam koridor kebajikan dan kebenaran. Kalau kita sia-siakan kesempatan itu, di masa tua nanti, bisa jadi kita menyesal karena keadaan fisik kita tak sesuai dengan di masa muda. bagaikan ilalang di saat muda sangat tajam,
dan di saat tua mudah roboh ditiup angin. Saya lanjutkan pada sloka ke-28. Lawan tewaneh ikang upesamang, rare ketikang sinanggah upesama, apa yating upesama, yan ketekahang tuna, ri kesayaning dan tu kering sarira, nang wate pite selema. Masa muda adalah waktu yang terbaik untuk mempelajari hakikat dari kebajikan, kebenaran, usaha memperoleh harta dan pengejaran terhadap ilmu pengetahuan. Sloka ini hanya menjelaskan kembali sloka sebelumnya dengan penekanan pada waktu muda yang tak boleh disia-siakan. Upasama dalam sloka ini berarti masa-masa muda atau saat keremajaan. Karena di masa tua disebutkan segala tenaga di dalam tubuh akan berkurang, mengendor semua urat-urat yang ada. Mari lanjutkan dengan sloka ke-29. Nihan parikramaning dadi kayoanan angge inan tining kararayan ikang kasowanan situa angge inan tinike katemu buat situa haneng kisap waning mertu dengaranike aparanti kang angge inantia nging sipati juga matang nian usona kena kegawayaning dharma prawitri. Adapun keadaan menjadi manusia, masa muda adalah pengganti masa bayi. Lalu masa muda digantikan oleh masa tua. Jika sudah bertemu dengan masa tua, tidak ada lagi penggantinya. Karena kematianlah sebagai pengganti. Karena itu sadarilah untuk berbuat kebajikan di jalan dharma di dalam sepanjang hidup ini. Sloka ini hanya menjelaskan bahwa kehidupan itu ada masa-masanya. Masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa tua. Masa tua berakhir dengan kematian. Jadi tidak bisa dibalik kembali. Yang mau disampaikan di sini adalah kita tidak bisa membalik waktu ke masa lalu. Kita hanya bisa menyesali kehidupan di masa lalu, tetapi tidak bisa mengulanginya. Kesalahan di masa muda yang kita sadari setelah tua tidak bisa diperbaiki kembali. Karena itu sejak awalnya kita hidup dalam suasana kebajikan dan perbuatan yang baik. Saya lanjutkan dengan sloka ke-30. Apan sang yang mertiu ngarania, sarwa wiadi pinake saratimre. Nimitaning hurip ke saya puang hurip teke tanpati matangnya hawya premada usona kena jugang subekarma tumuntuna kena kita ring param. Panjangnya hidup manusia harus dikurangi masa sakit, di mana saat itu manusia tidak kuasa melakukan aktivitas apapun. Sakit pasti mempercepat datangnya kematian. Mengetahui itu, manusia harus segera dan mempercepat saja pelaksanaan berbuat kebajikan dalam hidupnya. Banyak orang menyebutkan sakit adalah
masa-masa istirahat dari pekerjaan dan segala aktivitas. Itu ada benarnya jika dilihat dari tidak ada yang bisa dikerjakan selama kita sakit. Tetapi yang pasti, masa-masa sakit itu mengurangi volume kehidupan manusia, mengurangi perbuatan kita dalam hidup ini, termasuk melakukan perbuatan yang baik. Karena itulah di saat kita tidak sakit, saat kita bugar, mari percepat dan memperbanyak perbuatan yang baik. Jangan kita bermalas diri pada saat kita segar bugar. Saya lanjutkan dengan sloka ke-31. Matangian pengpongan wenang te, mangken rare te puakitan lekesakna agawe dharma sedana. Apan anitia iking hurip, siapa kari beruha ring tekaning pati, siapa mangruahana ri tekaning patinya we. Karena itu pergunakanlah sebaik mungkin kemampuan yang ada pada saat masih muda untuk melaksanakan ajaran Dharma. Karena kematian tidak bisa diprediksi kedatangannya, pun tidak ada yang memberitahu kapan datangnya. Sloka ini memperjelas kembali misteri soal kematian yang tak bisa diduga itu. Karena semua ini adalah kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Beliau Sang Pencipta yang punya wewenang untuk mencabut ciptaannya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya umur kita berakhir, maka selalulah kita melakukan perbuatan yang baik dan benar. Sahabat yang baik, kita berhenti sesaat di sloka ini, dan selanjutnya kita akan bertemu dengan sloka-sloka yang menguraikan apa yang kita tinggalkan setelah kematian tiba. Sampai jumpa, semoga ada manfaatnya. Rahayu. Om Santi, 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 Om.